Paman menutup pintu ruang kerja tanpa bersuara. Setelahnya dia pergi kembali ke dapur, membereskan semua sisa jamuan makan malam, meninggalkan 3 orang yang tampak sangat canggung di dalam ruangan. Terlebih nona mudanya. Paman bisa melihat bagaimana wajah panik Dania tadi saat Saga menariknya ikut masuk ke dalam ruangan. Kenapa aku harus ada di sini sih? Dania berdiri kalau tidak bergerak di posisinya. Paman Heriawan udah duduk berlutut, sementara Saga baru aja menjatuhkan dirinya di sofa. Dania yang terkejut hanya bisa berdiri di samping sofa. Dia tidak duduk. Gadis itu melirik suaminya. Jujur, dia benar-benar bingung. Sebenarnya apa yang terjadi antara mereka berdua? Paman, diri Dania berusaha. Kenapa Paman berlutut? Dia ingin maju mendekat, tapi ketika melihat Saga yang tidak bergeming, dia mengurungkan langkahnya. Dia memilih diam karena tidak tahu situasi apa ini. Bangunlah Paman, duduklah di sofa. Saga akhirnya bicara setelah beberapa waktu terdiam. Bantu Paman sekali ini saja, Saga. Ada apa sebenarnya ini? Tuan Saga mau menunjukkan apa padaku? Kenapa dia menyeretku kemari? Apa dia mau menunjukkan betapa berkuasanya dia? Aku udah tahu, tanpa perlu melihat situasi semacam ini. Gumam Dania. Bangunlah Paman. Kau membuatku tampak seperti orang jahat di hadapan istriku. Hariawan mendongak dan menatap Dania sebentar. Dia terdengar menghela nafas, tapi tidak bangun dari duduk. Aku akan berlutut dan memohon padamu. Sudah setahun aku menjalani hukuman ini. Kami semua udah introspeksi atas kesalahan kami. Biarkan kami kembali ke ibu kota Saga dan menjalankan usaha di sini. Ini sudah 1 tahun. Paman Hariawan mengatakan apa yang udah didengar Saga dari Hans yang tadi. Laki-laki itu mendesah. Dia menyandarkan bahunya di sandaran sofa, melirik Dania yang terlihat seperti sedang berpikir dengan serius. Terlihat Dania yang berusaha berpikir keras, walaupun tetap belum menemukan benang merah apapun. Tidak ada yang bisa ia pikirkan. Kesalahan apa yang pernah dilakukan laki-laki yang sedang berlutut itu? Paman, aku tidak akan merubah kata-kataku, walaupun Paman berlutut sekalipun. Han sudah mengatakannya kan? Lakukan 50 proyek di daerah yang tidak melibatkan nyawa manusia. Kalau Paman bisa membuktikan kinerja perusahaan Paman dengan baik, aku yang akan membawa Paman kembali tanpa perlu Paman memohon. Saga, ini udah 1 tahun. Berusaha bicara dengan suara serendah mungkin. Apanya waktu 1 tahun ini yang Paman pikirkan? Mungkin saat ini makam para korban meninggal itu sudah mengering. Tapi apa Paman tahu? 1 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mereka yang ditinggalkan. Apa Paman pernah mendatangi para keluarga korban setelah 1 tahun lalu Paman berlutut, menangis, dan memohon pengampunan mereka? Apa Paman datang ke peringatan kematian mereka? Air mata keluarga mereka bahkan belum mengering sampai hari ini. Kalimat panjang itu menghujam, dan mungkin tidak akan pernah mengering. Mereka akan menangis di hari yang sama setiap tahunnya. Apa yang kalian bicarakan sih? Dania berada di dunia yang berbeda. Terlihat Heriawan mencengkeram tangannya sendiri. Dia bangun dari duduknya di lantai, lalu berjalan menuju sofa di hadapan Saga. Maaf, jangan minta maaf padaku. Setelah Paman introspeksi dengan benar dan melakukan pekerjaan Paman dengan baik, Han akan mengurus semuanya. Paman bisa kembali ke ibu kota dan bekerja seperti biasa lagi. Saga mendongak dan mengulurkan tangannya. Nia, iya sayang. Terkejut, kesadarannya langsung kembali. Dia barusan memanggil nama aku kan? Duduklah. Saga menepuk sofa di sebelahnya. Tidak apa-apa sayang, aku berdiri aja. Silakan kalian lanjutkan pembicaraan kalian. Dania merasa tidak nyaman, apalagi ada Paman di hadapannya. Lagian kenapa kau menyeretku kemari sih? Memang mau menunjukkan apa? Dania terperanjat saat melihat Saga meliriknya dengan kesal karena dia membantah. Baik, aku duduk. Udah duduk di samping Saga. Terima kasih sayang. Dania duduk tepat di sebelah Saga dan berhadapan dengan pandangan Hariawan. Laki-laki itu terlihat sedang menguraikan kesimpulan di kepalanya tentang apa yang dia lihat.
Sejauh apa keseriusan keponakannya ini pada istrinya? Apa yang diceritakan oleh Ibu Saga tidak dilebih-lebihkan. Dia sedang mengamati situasi. Sayang, apa kau tahu tragedi jembatan kota XX setahun lalu? Saga melingkarkan tangannya di pinggang Dania. Dania berusaha keras mengingat-ingat peristiwa apa itu. Jatuhnya jembatan di kota XX, terlihat wajahnya berubah cerah. Sepertinya dia udah tahu apa yang dia maksud Saga. Iya, aku tahu. Mendelikan mata lebar terkejut. Saga meraih rambutnya dan menciumnya. Hei, apa yang kau lakukan di depan pamanmu ini? Musibah itu terjadi karena kesalahan perusahaan pamanku sebagai pengembang dan perusahaan kontraktor pembangunan jembatan. Belum melepaskan rambut Tania dari tangannya. Ah, iya. Lalu aku mengirimnya ke luar kota untuk introspeksi atas semua kesalahannya. Dan sekarang, bahkan belum separuh dia menjalankan hukumannya, dia udah ingin kembali ke kota dan menangani proyek besar. Bagaimana menurutmu? Kenapa menanyakannya pada aku? Lihat pamanmu udah memandangmu dengan pandangan seperti itu. Turunkan tanganmu. Dan dia bingung harus menjawab seperti apa. Tapi ketika Saga menarik rambutnya karena menunggu jawaban, akhirnya dia menjawab juga. Paman, jatuhnya jembatan di kota XX termasuk dalam kecelakaan besar. Aku memang tidak mengikuti beritanya secara detail, tapi waktu setahun tidak akan bisa menyembuhkan luka orang-orang yang ditinggalkan dalam kecelakaan itu dalam waktu sesingkat ini. Buktikanlah ketulusan paman dalam 50 proyek masyarakat di daerah. Kalau paman bisa melakukannya, aku yakin Tuan Saga akan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik paman. Cih, kenapa kata-katamu baik sekali? Dasar bodoh. Kau tidak tahu kan tujuan sebenarnya pamanku datang kemari? Aku rasa uang yang ibuku kirimkan untuk paman setiap bulan sudah cukup untuk menjamin paman hidup dengan baik. Wajah Hariawan mulai terlihat bias. Ternyata keponakannya tahu semuanya. Hanya ada satu nama yang ia yakini bisa tahu semuanya itu. Sekretarisan. Benar-benar menakutkan ya? Karena uang itulah dia di sini. Demi membalas adiknya, membujuk Saga, memberikan beberapa daftar nama wanita yang bisa dia pilih sebagai istrinya. Hariawan sendiri tidak habis pikir kenapa dia harus melakukannya. Saga terlihat sangat mencintai istrinya, apapun itu. Status apapun istrinya seharusnya bukan masalah penting. Toh tidak akan ada yang berani membicarakannya. Maaf, aku akan menyuruh ibumu tidak melakukannya lagi. Aku tidak keberatan ibu mengirim uang pada paman. Toh paman adalah keluargaku. Aku akan selalu menghormati paman untuk itu. Saga. Sekarang Saga melirik tangan Dania agar gadis itu mendekat. Dia melingkarkan tangan di bahu istrinya. Sekarang restuilah kami. Begitulah akhirnya Hariawan sama sekali tidak menyinggung tujuan utamanya datang. Sesungguhnya dia tidak benar-benar memohon karena tahu kesalahannya sangatlah fatal. Dan hari ini ia kembali mengingat kejadian naas itu dan ucapan keponakannya. Hingga akhirnya dia berjanji besok dia akan mengunjungi keluarga para korban untuk kedua kalinya. Obrolan mereka berlanjut dan dia hanya duduk mendengarkan, pura-pura paham dan menganggukkan kepala. Walaupun sejujurnya dia akan jauh lebih senang kalau bisa pergi dari ruangan ini. Kini Hariawan sudah keluar ruangan. Dia tidak membicarakan apapun tentang daftar wanita yang udah dia susun semalaman. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keponakannya memperlakukan istrinya. Dia tahu untuk menyerah. Peringatan sekretarisan siang tadi adalah benar. Kalau dia melangkah lebih jauh lagi, hubungannya dengan Saga yang sedang tidak terlalu baik akan jauh lebih memburuk lagi. Sementara itu Dania dan Saga memilih tinggal di ruangan baca. Sayang, kenapa membiarkan pamannya berlutut? Menyuarakan rasa tidak sukanya. Aku tidak menyuruhnya berlutut, dia sendiri yang berlutut. Menjawab sesuai kenyataan membuat Dania langsung kalah sekaligus kesal.
tetap tidak mau mengakui salah ya. Tapi kan kamu bisa memintanya bangun tadi. Upaya membantah pertama, dia benar-benar belajar dengan giat setiap hari. Keberaniannya juga mulai perlahan bersemi subur. Tidak dengar tadi aku sudah menyuruhnya bangun. Emosi. Kau berdiri di sana tapi isi kepalamu kemana? Menunjuk ruang kosong tempat di mana Dania tadi berdiri. Idih, aku kan berpikir keras tadi. Iya, tadi aku udah menyuruhnya bangun, tapi dia yang tidak mau. Mengalah karena merasa dirinya waras. Tapi kan paman lebih tua usianya daripada kita, sayang. Dan dia pamanmu lagi. Terkejut, Refleks memundurkan kepala karena Saga mendekatkan wajahnya. Nia, iya, kalau ayahmu juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang pamanku lakukan, aku tidak akan semudah itu memaafkannya. Sekalipun kau yang berlutut memohon menggantikannya. Iya, aku tahu. Tanpa perlu melihat itu, aku pun tahu seberapa berkuasa dan keras kepalanya kamu. Iya, aku tahu. Tapi sayang, lain kali tidak perlu menunjukkan kepada aku hal seperti ini. Aku juga sudah paham. Ya, dan ia paham sekali. Sekuat apapun perasaan yang mengikat mereka, laki-laki di hadapannya tetaplah Tuan Saga. Orang yang bisa melakukan apapun hanya dengan isyarat tangannya. Dia tidak akan lupa itu. Apa? Kamu sedang bicara apa lagi? Mulai paham kalau istrinya mulai menulis novel drama yang tidak nyambung dengan kenyataan. Aku sadar beberapa berkuasanya kamu. Dasar bodoh. Tuh kan, dasar tidak nyambung. Aku ingin menunjukkan kepada paman sebesar apa aku mencintaimu. Makanya aku menarikmu kemari. Apa sih? Kenapa bilang aku bodoh? Protes dengan wajah yang dibuat sok menggemaskan. Dan dia tidak tahu kalau dia memang memasang wajah mematikan seperti itu, dia bisa membuat Saga melakukan apapun yang ia minta. Lihat bagaimana Saga menahan diri untuk tidak menciumnya sekarang. Kau tahu kenapa pamanku kemari? Saga memilih memainkan jari-jarinya di pipi Dania. Menganggukkan kepala kuat. Dia sudah mendengarnya tadi, tentu dia tahu. Paman ingin kembali bekerja di ibu kota, jadi datang kepadamu memohon. Bodoh. Baiklah, karena kau menggemaskan, aku memaafkan kebodohanmu. Kemarilah. Apalagi sih ini? Memang kenapa paman datang? Dania mendekat. Saga meraihnya dan menjatuhkan dalam pelukannya. Dia mendekap erat Dania, mencium pipi istrinya. Tangan menyentuh punggung dan kepala Dania, membuat gadis itu bingung. Tapi dia tetap membenamkan dirinya dalam pelukan suaminya. Dia sekarang juga meletakkan tangannya di bawah Saga dan mengusapnya pelan. Kalau ibu melakukan sesuatu yang mengganggumu, katakan padaku. Jangan coba menghadapinya sendiri. Dia tahu. Apa dia tahu tentang pil kontrasepsi juga? Pak Mun, kedepannya hanya pegang tanganku dan percaya padaku. Aku mencintaimu. Ingat itu di hati dan pikiranmu. Apapun yang orang lain katakan, jangan pedulikan. Kau paham? Semakin erat dia memeluk istrinya, mencoba mengalirkan cinta dan perasaan tulusnya pada Dania. Hanya percaya pada aku, apapun yang terjadi ke depannya. Begitu yang ingin ia sampaikan. Iya sayang, terima kasih sudah mencintaiku. Aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Mencium pipi kiri Saga. Kalau kau berani membujuk untuk menikah lagi, habis kau. Telak Dania langsung berbalik mendengarnya. Apa? Bagaimana dia bisa tahu rencana ibu? Amun. Saga mengendurkan pelukannya, membuat Dania melepaskan diri. Sekarang gadis itu menyentuh wajah suaminya. Aku tidak akan membujukmu menikah lagi. Kenapa juga aku melakukannya? Aku kan ingin memilikimu sendirian. Tertawa. Terima kasih sayang. Terima kasih sudah mencintaiku. Saga mendekat membisikkan sesuatu di telinga Dania, membuat gadis itu langsung pucat dan membelalakan mata. Aku menunggu malam ini. Servis pijat plus darimu. Lalu dia terbahak melihat Dania yang membeku. Hei, mau aku panggil Dokter Harun? Wajahmu langsung pucat pasti begitu sih? Berhentilah sampai di sini. Hariawan meletakkan map coklat di atas meja.
Dia dan ibu udah bicara berdua di ruang pembaca milik ibu. Wanita itu meraih amplop di atas meja, mengeluarkan isinya, lalu membantingnya di atas meja. Aku bahkan tidak punya kesempatan menyerahkannya pada Saga. Bagaimana aku bisa bicara kalau dia menarik istrinya untuk ikut masuk ke ruangan kerjanya? Dan selain kejadian tadi melintas lagi, Aryawan bahkan secara detail bisa menceritakan bagaimana mesranya hubungan Saga dan Dania. Kak, Dania tidak pantas menjadi ibu dari anak-anak putraku. Hentikan, sekretaris bahkan udah bisa menduga rencanamu. Aryawan bicara tegas. Wajah ibu menjadi pucat karena terkejut. Sekali lagi, dia selalu kalah langkah dalam hal apapun menghadapi sekretaris itu. Apa kau mengatakan padanya? Merasa kesal dan dikhianati. Tidak, mana mungkin aku mengatakannya. Dia bahkan udah tahu hanya karena kedatanganku. Berhentilah sampai di sini dan terimalah Dania sebagai menantu di rumah ini. Saga bahagia bersamanya, bukankah itu yang utama? Ibu menghela napas berat. Ya, kalau hanya melihat itu, tentu dia juga akan ikut sangat senang. Tapi pergaulan kelas atasnya bukan hanya tentang bahagia dan cinta, tapi lebih tentang status sosial seseorang. Dan ya, jika dilihat dari penampilan fisik, tentu saja dia kalah jauh dari Helen. Pekerjaan apa yang bisa dia banggakan dari pekerjaannya sekarang? Orang tua. Dia bahkan tumbuh dari keluarga yang tidak lengkap. Walaupun dia punya ibu tiri sekalipun, dan sampai kapan rahasia tentang asal-usulnya akan tersimpan rapat seperti sekarang. Jika putranya memperkenalkannya ke publik, orang-orang akan mulai mencari tahu dan berusaha menggali informasi. Aku akan berusaha membujuk Dania. Akhirnya rencana terakhirnya terlontar juga. Walaupun tadi pagi dia gagal memprovokasi, tapi dengan sedikit usaha dan strategi, dia yakin Dania akan menyerah dan mungkin mengikuti idenya. Apa kau sudah gila? Kau pikir gadis itu bisa melakukan apa? Membujuk Saga untuk memilih salah satu gadis ini untuk menikah secara resmi dengannya. Meraih amplop coklat di hadapannya. Dania yang akan melakukannya. Apa kau pikir sekretarisan akan diam aja? Sudahlah, hentikan. Jangan membuat semua orang susah. Dia bahkan tahu kalau kau mengirimkan uang setiap bulan padaku. Apa? Tahu semua yang kulakukan? Dan dia pasti melaporkan semuanya pada Saga. Ibu cukup terguncang dengan kejadian ini. Dia sudah berusaha sembunyi-sembunyi mengirimkan uang pada kakak laki-lakinya. Karena selama ini Saga tidak pernah menanyakannya. Dia pikir putranya tidak tahu, dan sekarang sekretarisan bahkan bisa menebak kedatangan kakaknya. Yang sudah susah payah ia bujuk untuk coba merayu Saga. Ibu mencengkram tangannya sendiri merasa sangat kesal. Philo. Pak Mun batuk-batuk di dapur. Dia duduk memeriksa laporan keuangan rumah tangga di meja dapur. Terbatuk lagi sambil mengelus-elus dadanya. Kenapa sepertinya aku sedang dimaki-maki ya? Tenggorokanku jadi gatal begini. Dia bangun dan mencari segelas air dingin.